Pemirsa, polisi berhasil menangkap pelaku pembunuhan sadis terhadap wanita yang sedang hamil 4 bulan. Jasadnya ditemukan di pinggir jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Desa Garing, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Motifnya dipicu rasa cemburu dari korban yang memicu pertengkaran hingga kekerasan yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Kalimantan Tengah mengungkap motif pembunuhan terhadap wanita bernama Nurmaliza, berusia 29 tahun, yang jasadnya ditemukan di pinggir jalan Trans Kalimantan, tepatnya di Desa Garung, Kecamatan Jabiren Raya, Kabupaten Pulang Pisau, Kalimantan Tengah. Jasad korban ditemukan warga sekitar pada Senin pagi dalam kondisi mengenaskan. Dari hasil penyelidikan autopsi, korban sedang mengandung janin berusia 4 bulan, berjenis kelamin laki-laki. Dalam press release tersebut, korban dibunuh di sebuah rumah kos-kosan tempat tinggalnya pada 10 Mei 2025 lalu. Berdasarkan hasil pemeriksaan, tersangka diketahui merupakan kekasih korban dan pembunuhan dipicu oleh pertengkaran antara korban dan pelaku. Motifnya diakibatkan oleh rasa cemburu dari korban yang memicu perselisihan dan pertengkaran hingga akhirnya berujung pada tindak kekerasan. Kepada polisi, Alvaro Jordan berusia 23 tahun yang bekerja sebagai barista di salah satu toko kopi di kota Palangkaraya ini mengaku ia memukul korban lalu membekap dan mencekik di leher hingga akhirnya korban meninggal dunia. Baru pada malam harinya Alvaro Jordan membawa mayat korban ke wilayah Desa Garung menggunakan sunit mobil untuk dibuang, kemudian esok harinya ditemukan oleh warga setempat dalam kondisi mengenaskan. Menurut keterangan pihak kepolisian, korban merupakan seorang ibu rumah tangga dan bukan merupakan bidan aktif dan pernah mengikuti pendidikan kebidanan. Usai mengidentifikasi korban dan mengumpulkan keterangan, pihak penyidik di Treskrimum Polda Daerah Istimewa Yogyakarta bersama tim Resmob akhirnya berhasil menangkap tersangka di sebuah kafe yang berada di kawasan Sleman. Pelaku kemarin berhasil ditangkap di wilayah DIY, ya, di daerah Kulon Progo. Tentunya ini hasil koordinasi antara Polda Kalimantan Tengah dan Polda DIY. Berangkat keluar kota dari Kalimantan menuju Jogja. Kemudian dengan berkomunikasi dengan penyidik di Treskrimum Polda DIY dan berkoordinasi dan dibantu oleh tim Resmob Polda Jogja, kemudian berhasil menangkap pelaku di salah satu kafe di wilayah Sleman dan kemudian diamankan di Polres Kulon Progo. Dan selanjutnya tim penyelidik berangkat ke Jogja dan kemudian membawa kembali tersangka tiba pada hari ini. Mereka meminta bantuan untuk saya akan melakukan otopsi di Rumah Sakit Bayangkara. Pada waktu kurang lebih jam 1 siang, jenazah sudah hadir dan kami melakukan pemeriksaan luar dan dalam termasuk otopsinya. Jadi pada saat itu yang saya temukan adanya seorang perempuan, sesosok jenazah perempuan dengan panjang badan 159 cm yang tidak saya ketahui identitasnya saat itu, dan setelah itu kami akan melakukan pemeriksaan secara menyeluruh, di mana saya menemukan adanya luka benda tubuh satu di daerah wajah, di mana adanya bekak pada wajahnya dia, tertutup hidung dan mulut, otomatis tidak akan adanya oksigen yang bisa terhirup oleh almarhumah, dan adanya benda tumpul yang terkumpul pada kepala saat kita melakukan otopsi. Selain itu, saya menemukan adanya rahim yang membesar pada daerah perutnya almarhumah, dan di situ kami melakukan pengirisan dari rahim. Ternyata ditemukan adanya sesosok calon janin yang pada saat itu kami periksa panjang badannya 22 cm dengan perkiraan usia 4 bulan 2 minggu dalam kandungan ibunya. Dan bayi itu wajahnya sudah terbentuk lengkap, semuanya terbentuk lengkap. Akibat perbuatannya, tersangka dijerat dengan pasal 338 junto pasal 351 dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Harizal Fadli, Dayak TV, mengabarkan.